Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki di bab 3 ya, yaitu dengan judul sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Nah, ini adalah materi di bab 3 yang nantinya akan kita bahas di pertemuan hari ini. Jadi sebelum saya memulai pembahasannya, saya mengimbau kepada adik-adik supaya ketika mengikuti materi saya, adik-adik membuka buku paket dan buku LKS-nya masing-masing serta menyimak dari apa yang sudah saya bahas ya di video kali ini. Dan kemudian saya mengimbau kepada adik-adik juga supaya tidak di skip videonya ya, supaya nanti adik-adik tidak tertinggal informasi-informasi penting yang ada pada video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, langsung saja memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah bunyi dari bacaan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Dan maaf tadi itu ayatnya sampai 12 ya. Di situ yang saya cantumkan adalah ayat 1 sampai 12. Namun pembahasan kita pada pertemuan hari ini kita akan membahas surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 saja. Dan untuk arti dari surat Al-Lail itu sendiri, yaitu yang pertama, demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Itu adalah arti dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya mengenai surat Al-Lail, yaitu kita akan membahas tentang asbabun nuzul surat Al-Lail itu sendiri. Jadi asbabun nuzulnya itu apa? Nah, bagi adik-adik yang belum tahu apa itu asbabun nuzul, jadi asbabun nuzul itu adalah bisa disebut dengan istilah sebab turunnya surat Al-Lail, atau bisa disebut juga dengan sebab-sebab turunnya surat Al-Lail. Dan di sini bahasa Arabnya adalah asbabun nuzul. Itu adalah arti dari asbabun nuzul itu sendiri. Kemudian sebab-sebab turunnya surat Al-Lail ini adalah berawal dari peristiwa seorang fakir miskin yang mengambil buah kurma yang telah jatuh dari pemilik pohon kurma yang bakhil. Nah, kemudian dengan adanya peristiwa tersebut, turunlah surat ini sebagai petunjuk yang membedakan kedudukan dan kesudahan orang bakhil dengan orang yang dermawan. Itu adalah asbabun nuzulnya surat Al-Lail. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Ini adalah perincian dari kandungan surat Al-Lail ayat per ayat. Ya, ini adalah yang pertama, yaitu Allah bersumpah dengan menyebutkan gelapnya malam, terangnya siang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Dan hal tersebut ini terdapat pada awal surat Al-Lail, yaitu ayat 1 sampai ayat 3. Ini adalah kandungan atau maksud dari surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat ketiga. Kemudian pembahasan yang selanjutnya terkait dengan kandungannya, yaitu di sini membahas ya pada ayat 4 ini menyebutkan bahwa sesungguhnya usaha atau perbuatan yang dilakukan setiap manusia itu berbeda-beda.
Dan dilanjutkan dengan ayat 6-7, yaitu Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusan dan disediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa dan mau memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah isi dari kandungan surat Al-Lail ayat 4 dan ayat 6 sampai ayat ke-7. Itu adalah kandungannya, seperti itu ya. Kemudian kandungan yang selanjutnya yaitu pada ayat ke-8 ini terdapat lafaz yang artinya merasa dirinya cukup. Nah, yang dimaksud di sini merasa dirinya cukup bukan berarti maksudnya adalah dirinya itu bersyukur, bukan. Kalau di ayat 8 pada surat Al-Lail ini maksudnya adalah dengan kata ini mereka atau orang-orang yang mengatakan seperti ini itu tidak memerlukan lagi pertolongan Allah dan tidak bertakwa kepadanya. Nah, maksudnya di sini berbeda ya, bukan maksudnya di sini bersyukur, akan tetapi maksudnya adalah mereka ini tidak memerlukan lagi pertolongan Allah dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun yang dimaksud dengan mendustakan pahala, maksud saya di sini mendustakan pahala terbaik yang terdapat pada ayat ke-9 adalah mengingkari atau tidak percaya dengan adanya balasan, pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang baik. Nah, mereka itu tidak mempercayai bahwasanya Allah nanti akan memberikan pahala terbaik yaitu surga bagi orang-orang yang beramal baik. Itu mereka tidak mempercayai seperti itu. Kemudian kandungan ayat ke-10 sampai ayat ke-11 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang bakhil atau bisa dikatakan dengan istilah pelit ya kalau istilahnya kita, dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang baik akan diberikan kesusahan dan jalan yang sulit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada ayat 10 dan 11 ini menjelaskan ya, saya ulangi lagi, memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik itu akan diberikan kesusahan dan jalan yang sulit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain itu, hartanya yang dimiliki selama hidupnya itu tidak akan memberikan manfaatnya ketika dia sudah meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah penjelasan dari kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Jadi kesimpulannya yang bisa kita dapat ya, keseluruhannya tadi kesimpulan dari kandungan dari surat Al-Lail yaitu surat ini membicarakan tentang kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perbuatan dan amal perbuatan manusia yang bermacam-macam. Kemudian perbedaan amal tersebut memiliki konsekuensi atau akibat yang berbeda pula, yaitu kebahagiaan dan kesengsaraan atau kebinasaan. Pada akhirnya semua bermuara pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibalas dengan surganya dan kemurkaan Allah yang diturunkan melalui nerakanya. Itu adalah kesimpulan dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Ya, mungkin pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat buat adik-adik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.